di Zoom meeting kita ini ya untuk membahas tentang diskusi ringan ya tentang tema sejarah kita hari ini. Nah, dengan tema Wechudai antara Cina daratan dan Cina pemana. Nah, ini tema yang agak menarik ya. Sini banyak perdebatan nanti ya. Kemudian eh diskusi ini sebenarnya diinisiasi oleh komunitas Pugalu ya. Jadi kita bikin komunitas, mudah-mudahan ke depan ini terus berlanjut ya. Ah, dan dengan tema-tema yang lain. Nah, untuk hari ini tema ini kita fokuskan ke sini ya tentang di manakah Cina daratan, gitu. Cina Cina yang dimaksud dalam perjalanan Sauri Garing untuk meminang atau mencari Wechudai-nya ya. Apakah di Cina daratan atau di Cina Pamana? Oke, ini ilustrasi aja ya. Peta perjalanannya ya. Kalau dia dari Luwu ke Cina, itu lintasannya seperti itu. Kemudian kalau dari Cina, dari Luwu ke Cina Pamana seperti gini juga. Ya nanti mana yang realistis, ya, mana yang logik gitu. Nah, nanti kita bedah dengan narasumber kita yang telah hadir bersama kita, Kanda Haji Nawawi Sangkilat. Beliau ini adalah putra asli Luwu. Dia lahir di Wotu, ya. Kemudian pendidikan beliau adalah sarjana hukum tata negara Fakultas Hukum UI. Jadi beliau alumni UI, ya, sebuah universitas yang sangat terkenal ya di Indonesia. Orang-orang cerdas berada di sana ya. Kemudian pengalaman kerja sekilas tentang pengalaman kerja beliau. Beliau aktif di Lembaga Bantuan Hukum, ya. Kemudian pegawai negeri sipil tahun 90 sampai 99. Anggota DPRD, ya, Provinsi Sulawesi Tengah periode 1919 sampai 2004. Kemudian anggota Komisioner KPID dan anggota DPRD di periode 2009 sampai 2014. Kemudian beliau juga aktif ya, beliau aktif di media-media massa ya, termasuk menulis-nulis ya di buku ya. Jadi ini ada karya-karya beliau diantaranya ini ya, Tomanurung Tanalu, Kembalikan Wotu Padaku, Sekilas Tentang Pemerintahan Hadat Wotu, Wawancara Imajiner dengan Batara Guru, Kajangki dan Sumajo, tarian asli Luwu, saat memakai sistem distrik dalam pemilu. Nah, ini terbit di harian Mercusuar ya. Dan masih banyak lagi tulisan-tulisan beliau. Jadi beliau aktif sekali menulis ya, menuangkan pikiran-pikiran beliau. Kemudian, sekarang kita masukin pengantar ya. Jadi untuk diskusi kita ini nanti kita bagi ada pengantar, kemudian nanti ada babakan narasumber kita untuk memberikan sudut pandang beliau, dan terakhir nanti mungkin diskusi dan penutup. Nah, saya masuk dulu untuk pengantar. Jadi, di manakah sebenarnya letak negeri Sawer Gading ini? Letak negeri Cina ya? Nah, karena kalau kita merujuk ke kilas balik ke perjalanannya bahwa Sauri Gading ini eh, dengan Wetin Riabeng adalah saudara kembar ya, anak dari Batara Latu atau cucu dari Batara Guru ya. Nah, cuman karena mereka kembar dan pesan dari Batara Guru bahwa keduanya harus dipisah supaya tidak saling jatuh cinta ya, begitu ceritanya ya. Nah, kemudian ternyata dalam perjalanannya Sauri Gading itu mengetahui bahwa Wecude itu Weten Riabeng ya, saudara saudara kembarnya itu cantik dan dia tertarik gitu kan. Tapi secara adat itu tidak boleh. Nah, makanya mereka dari cerita itu bahwa Wetin Riabeng itu menyarankan untuk Sauri Gading itu mencari wanita yang mirip dia itu namanya Wechudai itu ke negeri Cina. Nah, sekarang pertanyaannya, ke negeri Cina mana ini? Ya, apakah ya di Pamana atau yang di Cina Daratan? Nah, ini yang menjadi tema kita. Karena dari diskusi ini nanti akan eh, apa menentukan sudut pandang kita tentang kisah Lagaligo ini ya. Apakah dia sekedar mitos seperti cerita apa namanya Kancil dan Buaya misalkan, atau dia betul-betul cerita yang memang ada ya, yang hidup waktu itu kan, sudah terjadi waktu itu. Nah, kemudian eh ini ada beberapa, kalau kita lihat perbandingan letak jarak ya, ini kalau jarak dari apa namanya
Luwu ke Cina ini agak sangat jauh ya, ikan ditempuh beberapa hari. Kalau dari Cina ke Luwu ke Pemana ini mungkin cuma beberapa jam aja ya. Ah, ah. Nanti kita lihat, kita bedah. Kalau secara estimasi waktu ya, jarak Wotu dengan Pemana itu cuma 170 kilo. Kalau kita buka di Google Map ya, tinggal tarik garis ya. Kemudian asumsi kecepatan kecepatan perahu itu 11 berapa knot itu ya? Katakanlah 14 sampai 15 kilometer per jam, maka jarak tempuhnya ini cuma 12 jam aja ya, tidak butuh berbulan-bulan ya. Kalau kita tengok kalau dengan asumsi jaraknya itu adalah Lu sampai apa Cina daratan, maka itu jaraknya sekitar 3.700 dan itu memang ditempuh akan berhari-hari ya, bahkan bisa sampai 1 bulan ya. Nah, coba kita lihat bagaimana apa namanya ini para pemerhati sejarah ya, dalam hal ini Bapak Dr. Andes Muhammad Salim ya, bagaimana sudut pandang beliau terhadap kisah kitab Ilagaligo ini. Ini coba kita dengar dulu ya. Ya. Gimana suaranya kedengaran? Iya, kedengaran. Iya, Iya. Oke. tidak kedengaran Kak tadi. Halo? Yanunya Pak Tidak Salim, kedengar, tidak kedengaran ya? ya Salim yang tidak kedengaran. Oke, oke, sebentar, sebentar. Share apa ini? Saya ulang ya. Iya, 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 siap. Oke, bahwa udah kedengaran? kerajaan Bugis, kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan ini secara umum, itu hubungannya lebih dekat dengan kerajaan di Cina. Mana buktinya? Ketika dia mencari Wechudai, dia itu, disuruh pergi ke sana. itulah salahnya. Cina itu bukan Cina Hongkong, Cina Bugis. Cina Ini Bugis. Cina Bugis. Memang kalau Itu orang biasa, bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Cina Bugis. Cina Bugis itu daerahnya di daerah Ojo. Jadi itulah biasa orang. Pada seminar itu semua profesor ada mengatakan itu Cina adalah Thailand. Ada yang mengatakan itu Cina adalah Bangkok. Saya katakan begini, Anda tidak pernah semua membaca Galigo. Andai kata Anda pernah baca Galigo, saya kira itu kau sendiri batalkan kau punya pendapat. Katanya mengapa? Saya akan coba saja. Namanya saja Icodai sama dengan nama Cina toh. Iya. Tetapi dia ada mengatakan Icodai dan Drisompa pun boleh kelihatan ente. Dan Drisompa nama orang di sini pun boleh kelihatan ente. Saudaranya namanya Makassau, bapaknya namanya Larumpesi. Tidak ada Larumpesi di tanah Cina. Tidak ada alatan ente di tanah Cina. Baru setelah ini tadi perang, saya bilang dulu pergi kawin dilempar-lempar, mempergunakan mampannya Cimpau karena tadi menolak dulu kawin ini. Tidak ada Cimpau di sana, tidak ada lempar-lempar di sana, tidak ada siwa di sana, tidak ada. Adapun itu sampai balayar sampai sekian tahun, ya jangan heran. Karena sastra bukan sejarah. Sastra itu yang jauh perjalanan 1000 tahun bisa perjalanan 1 menit. Yang perjalanan itu 1 menit bisa dipanjangkan sampai 10 tahun. Karena sastra, ya sastra jangan kritik, terima saja. Karena nama cuma sastra. Iya. Seperti tasawuf. Kalau ibaratnya siapa itu tasawuf mengatakan, kalau tuanku, hatiku hanya ingin masuk surga, masukkan saja saya neraka. Tidak ada yang membuat begitu berkata, tetapi kata orang tasawuf itu jangan, itu karena lain dia punya pemikiran. Jangan kau terka-terka bahwa salah, tidak, karena itu tasawuf punya begitu, dia punya alam. Oke. Ya, begitu pendapat dari Bapak Dr. Andes Muhammad Salim.
sang penerjemah ya, jadi yang menerjemahkan kitab ya, Il Galligo ini ya. Jadi menurut beliau bahwa yang dimaksud Cina itu adalah Cina pemana ya. Itu versi dari Pak Dr. Andes Muhammad Salim dan banyak juga peneliti-peneliti sejarah yang berpaham seperti itu. Termasuk Bu Prof. Nur Hayati Rahman ini pakar sejarah di Unhas ya. Apa dia juga memahami bahwa Cina yang dimaksud itu adalah Cina pemana. Kemudian ini pendukung Cina daratan juga banyak ya. Jadi kalau kita dulu orang-orang tua dulu kita di Luwu itu selalu kita dengar cerita bahwa yang dimaksud Cina itu adalah Cina daratan ya. Kemudian ini didukung juga oleh banyak penelitian-penelitian termasuk ada riwayat Kelantan ini ya. Nah, ini juga menyatakan bahwa pernah ada suatu waktu ya antara Jawa, Raja Jawa dalam hal Penjaya ya dengan Sang Satyaki Satirta bersama Sori Gading itu bersama-sama melakukan penyerangan ke negeri Anam ya. Jadi nama Sori Gading juga muncul di riwayat Kelantan ya. Jadi ada perjalanan eh, raja-raja di Nusantara ada 3 ini untuk menyerang negeri Anam ya di sekarang mungkin wilayahnya Vietnam Selatan ya. Ya. Kemudian ini rute perjalanan Sori Gading juga ini memang panjang ya, berbulan bahkan berbulan dia ditempuh ya. Jadi ini juga bisa jadi apa latar belakang kenapa kita pilih apa pendukung Cina Cina Daratan ini yang menyatakan seperti gitu ya. Karena dari sisi waktu ya, dari sisi waktu itu rutenya memang panjang ya, jauh gitu. Kemudian ini juga di apa Selayar ya, itu ditemukan ada negara kembar ya. Dan itu adalah salah satu negara yang tertua di dunia, dibuat di kira-kira eh, abad-abad keberapa ini ya di zaman zaman kebudayaan Dongson ya. Jadi dan ini dipercaya di Selayar itu diyakini bahwa itu adalah peninggalan dari Saweri Gading. Jadi ada bekas apa namanya? Ada bukti-bukti sejarah yang mendukung apa versi Cina Daratan ini ya. Ini negaranya di Selayar ya. Kemudian ini juga ini secara apa sains ya. Jadi kita bisa melihat bahwa cerita Lagaligo itu tentang Sorry Gading yang kapalnya karam ya atau terbalik ya sampai dia pulang itu didukung juga oleh apa citra satelit katakanlah seperti gini ya. Ini kita bisa lihat dari citra satelit bahwa di daerah yang disinyalir daerah karamnya kapal Sorry Gading itu waktu dia balik dari Cina mau kembali ke Luwu itu dilihat dari peta kecepatan angin ini ya kita bisa ambil di NASA ini memang nampak di sini bahwa di daerah sini kecepatan angin sangat tinggi ya jadi memungkinkan memang bahwa kapal di sini bisa karam ya. Nah, ini mungkin ilmu cocoklogi tapi apa karamnya atau tenggelamnya kapal Safrigan itu didukung juga sebenarnya dengan penjelasan saintifik ya dalam hal ini eh, apa profil kecepatan angin yang ada di Sulawesi Selatan ya di daerah sini ini sangat kencang ini warnanya sekitar berapa berapa apa meter per second ya kecepatannya sekitar 6,6 atau 7 meter per second ya kecepatan anginnya di sini. Dan inilah sekarang yang dieksplor untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga angin kan. Ini ada di Selayar apa di Sidrap dan di Jeneponto ya. Jadi anginnya ini ditangkap dengan menggunakan nanti apa PLTB itu ya. Mungkin itu pengantar dari ya. Nah, sekarang kita masuk ke narasumber kita ya. Pak Nawawi mungkin dari sudut pandang beliau bagaimana ini tentang Day antara Cina Daratan dan Cina Pembana. Bagaimana apa konsep atau pemahaman dari Pak Nawawi ya. Silakan Pak Nawawi. Terima kasih. Minum air dulu saya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kareba, ya. Ya, baik.
Saya sekarang di ketinggian 155 meter di atas permukaan laut. Di kaki Gunung Gawalise namanya. Saya di Palu sekarang. Saya melihat Palu itu di Palu, Palu di bawah. Wih, view-nya cantik Tambang ya. tambang emasnya Bakri itu yang di sana yang di gunung itu yang botak itu. Ya. Kemudian Balarwa 1,5 kilometer di sini yang hampir 10.000 orang tertanam di dalamnya, tidak Oh, jauh dari yang likuifaksi. likuifaksi ya. Ya, cerita tentang Lagaligo, cerita tentang Luwu tidak terlepas juga bahwa menurut wiracarita orang Luwu bahwa orang Paluku ini pun ada hubungannya dengan Lagaligo. Bercerita tentang Lagaligo, sehingga di sini ada cerita tentang Saweri Gading. Menariknya bahwa Lagaligo ini konon adalah merupakan karya sastra terpanjang di dunia, kurang lebih 7.000 halaman yang sudah terkumpul, mengalahkan Mahabharata yang ada dari India. Hanya kalau dipertanyakan siapa pengarang Mahabharata, orang langsung tahu ini yang menulis Mahabharata. Tapi kalau ditanya siapa yang mengarang Lagaligo, akan menjadi tanda tanya besar. Siapa penulisnya? Kapan ditulisnya? Di mana peristiwanya? Inilah tantangan kita bagi orang Luwu. Alhamdulillah kita orang Luwu sekarang sudah mulai bangun dari tidurnya yang lelap. Terus terang, tidak lupa kita ucapkan terima kasih banyak itu kepada saudara-saudara kita adalah dari orang Bugis. Kalau tidak ada orang Bugis yang pandai menulis dan sebagainya, ini cerita tentang Saweri Gading dan Lagaligo sudah lama ditelan bumi. Mungkin kita tidak akan mengenal apa itu Lagaligo, apa itu Saweri Gading, apa itu Batara Guru kalau tidak ada orang Bugis. Mereka lah mendokumentasikan dan menulisnya. Kita orang Luwu ini hanya banyak bertutur. Cerita tuturnya itu terpelihara dengan baik dan sebagainya. Kembali kepada permasalahan kita tentang gimana sih sebenarnya Cina itu. Saya di suatu ketika, biasanya kalau saya pulang berlibur, saya dulu sekolah di Jakarta, kampung asal saya dari Wotu. Kalau saya pulang dari Jakarta, tidak pernah saya tidak singgah ada apa namanya di Pantai Losari ada benteng apa itu Rotterdam kalau nggak salah. Ya, di situ ada seni. Di situ ada om saya dulu yang bagian seni itu adalah Asri Kaniu namanya. Di situ ada Lagaligolohi di situ. Saya singgah belajar di situ. Kemudian saya selalu ketemu dengan penulis yang saya suka sekali, orang Sengkang. Dia adalah kalau nggak salah guru besar hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Zainal Abidin Farid. Kalau nggak salah, saudara kandungnya Profesor Hamsa yang ahli pidana. Kalau nggak salah, ya gitu. Saya selalu singgah diskusi dengan dia. Pada saat saya muncul di rumahnya, kalau nggak salah saya di kampus lama itu, terus lihat Fakultas Teknik, karena saya lewat rumahnya om saya, itu dia dulu dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Profesor Muslimin Mustafa, lewat di situ terus bilang, oh di situ rumahnya saya datang. Pada saat itu Profesor Zainal baru pulang dari Palu, ada seminar dengan katanya siapa? Rektor Matulada. Dia tanya saya, ada anak muda mau belajar tentang ini, bilang tidak. Saya kebetulan sering membaca waktu disertasi doktornya Pak Matulada di Fakultas Sastra UI, kebetulan di belakang kampus saya hadir. Kalau nggak salah judulnya Matoa, kalau nggak salah saya hadir di situ. Lalu dia tanya saya, kamu anak sastra bukan Pak? Saya adalah Fakultas Hukum. Bidang saya tata negara. Tapi kau sering baca bukunya Pak Hasairin. Oh iya betul. Jadi dia tahu bahwa dia itu ahli hukum adat. Ceritalah tentang apa namanya pemahaman dia setelah ngobrol dengan kita. Cina, dia termasuk penganut bahwa Cina itu adalah Cina pemana. Cina pemana. Saya terima, tapi enaknya kita berdiskusi dengan profesor itu sama dengan saya beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan Ibu Nurhayati Rahman, enak sekali.
Kayaknya kalau saya ke Makassar pasti saya cari beliau itu. Enak kita belajar diskusi sama orang. Ketemu di Malili waktu saya menjadi narasumber tentang budaya Luwu dengan kalau nggak salah profesor siapa lagi satu itu. Hanya saya yang yang bukan profesor. Tapi karena kecintaan kita kepada ini kita lakukan. Yang terkejut dia bahwa menurut pemahaman orang Luwu, dia tanya juga bagaimana Luwu. Saya kira orang Luwu juga itu Pak, sebenarnya dulu punya namanya pau-pau. Kalau orang kita di sini mungkin dulu lontara. Di kampung saya disebut dengan pau-pau. Yaitu judulnya Mulai Toe. Mulai Toe itu. Hanya sayangnya di Luwu itu naskah-naskah kayak yang begini sayangnya bukan main. Dipinjam saja susah. Di suatu ketika ada penelitian dari Universitas Hasanuddin, kalau nggak salah namanya Profesor Salombe, ada 3 yang meneliti pada mereka pau-pau lontara mulai itu susahnya bukan main. Untung ada wartawan yang ada di sana dulu yang selalu mendampingi beliau namanya Pak Muhyiddin. Kalau nggak salah Pedoman Rakyat atau yang Pajar kayak gitu, yang wartawan itu. Ini bisa lah di saya katakan sama Pak Pro, kalau kami Pak Pro di Luwu itu jejaknya bukan hanya cerita. Beliau ini dulu lama di Singapura. Dia salah satu penterjemah Lagaligo. Dia melihat bahwa Lagaligo itu dari sudut pandang sastra. Kalau kita bicara tentang Sawarigada pada Lagaligo itu ada beberapa sudut pandang yang kita harus pegang. Orang melihat bahwa cerita tentang Lagaligo adalah merupakan sebuah mitos. Cerita bahwa Dewa Langit itu menurunkan Batara Guru untuk berkuasa di bumi. Gitu. Ada cerita tentang legenda. Seperti umpamanya pohon kayu yang besar itu yang ditebang, Wallen Ring. Lupa saya. Wallen Ring. Ya. Ya. Ketika ditebang, dia jatuh itu sehingga menempa satu daratan Tanjung. Itulah yang di Wotu disebut dengan buruk poloe. Ada. Kemudian katanya telur burung-burung itu akhirnya orang Bajo yang kena itu terdampar. Banyaklah cerita-cerita tentang hal itu. Kemudian tentang sastra. Kalau bicara tadi saya lihat Pak Salim, langsung mentok. Oh itu cerita karena itu sastra. Tidak ada alternatif lain. Harus dipercaya saja. Kita sebagai anak muda, kita melihatnya ini Lagaligo sebagai kalau kita orang Luwu, saya melihatnya sebagai sejarah, bukan hanya sebagai sastra. Bicara lagi tentang sejarah, agak sulit kita mendefinisikan tentang apa itu sejarah. Ada yang bercerita bahwa sejarah adalah tidak lebih dari catatan-catatan masa lampau dan sebagainya. Ada lagi bercerita tentang coretan-coretan lain, macam-macam. Tapi saya ada tertarik juga seorang budayawan, sastrawan yang sangat terkenal baru meninggal tahun lalu. Dia adalah kelahiran Makassar. Besar di Bandung, kemudian di Jakarta, dia wartawan senior. Dia adalah penulis beberapa buku. Yang paling terkenal dia adalah sastrawan beling. Namanya adalah Remi Silado. Remi Silado ini nama baptisnya adalah Cimi Tembayung. Dia menyatakan bahwa sejarah itu adalah selera. Saya garis bawahi di situ bahwa sejarah itu selera. Mungkin juga seleranya umpamanya Pak Salim, seleranya Pak Prof, seleranya yang pendapatnya juga tidak terlepas dari selera. Sama dengan kita, mungkin juga tidak terlepas dari selera. Saya pikir-pikir ada betulnya juga ini Remi Silado. Ya. Tetapi untuk memperdebatkan itu tentang definisi tentang sejarah itu adalah jalan panjang yang susah. Menurut Profesor Pan Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, kalau nggak salah Inlet into the Study Pan Apeldoorn, bahwa tidak ada seorang pun sarjana ilmu sosial yang dapat mendefinisikan tentang ilmu sosial. Karena apapun yang disebutkan itulah yang betul menurut versi mereka. Itulah dulu kalau ada, saya masih ingat Profesor Ismail Suni, mungkin Bapak biasa dengar. Bilang, kita itu dosen itu tidak usah menanyakan kepada mahasiswa apa itu definisinya, apa definisinya.
Cukup mereka baca, mengerti mereka, janganlah lagi tanya kepada ujian. Itu hanya menyita waktu saja menanyakan definisi kepada mahasiswa kita. Saya sependapat dengan itu. Tentang perjalanan ini, bayangin bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Dari Luwu Purba, jadi kita sebut Luwu Purba ini. Luwu Purba. Di Luwu Purba, Batara Guru itu sebenarnya, Saweri Gading itu sebenarnya bukan tinggal di Usu dia. Ada perkampungannya itu namanya di Lasalamoa. Ketika dia berlayar ke Cina itu dan sebagainya, menurut versi Pak Salim juga tadi dan sebagainya, itu perjalanannya kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah. Di dalam punya Ibu Profesor Nur Hayati Rahman, yaitu kekuasaan, cinta laut dan kekuasaan, ikan bahwa perjalanannya Saweri Gading ke Cina itu menempuh jalan yang sangat berliku dan cukup lama. Yang pertama dicatat di sini, saya melihat selama 15 malam perjalanan rombongan Saweri Gading berhadapan dengan bajak laut Majapahit. Majapahit. Satu tantangan. 7 hari kemudian rombongan bertemu dengan Tepu Solo, Tong Apunge. 9 hari kemudian dihadang lagi Tepu Gelang. Setelah 3 hari Laten Ripala. 9 hari kemudian ketemu dengan Tenriya Tomalaka. Kemudian puluhan malam kemudian Setia Bonga. Di antara ada 7 yang diungkap di sini, ada satu nomor 1 dan nomor menjadi catatan saya sendiri. Pertama adalah selama 15 hari dia berlayar, dia ketemu dengan berhadapan dengan bajak laut Majapahit. Majapahit. Kemudian satu. Dan Renyu ini ada kalimat terakhir disebut Tomalaka. To dalam pengertian kita orang Luwu adalah menandakan orang. To itu berarti dia orang Malaka. Kemudian yang satu tadi adalah bajak laut Majapahit. Dua peristiwa ini kalau menilik dari namanya dan sebagainya tidak ada dalam teritori Sulawesi. Mereka tidak ada di Teluk Bone. Kalau kita menilik dari namanya tidak ada di Teluk Bone. Perjalanannya itu pun cukup lama sekali. Bayangkan kalau kita secara logika berangkat pagi dari Pentomua, ini sebenarnya jarang dimuat di dalam buku Lagaligo dan sebagainya. Pentomua itu adalah pelabuhannya Saweri Gading. Itu di luar Wotu. Dari Pentomua ke Cina Pamana itu garis lurus kurang lebih. Ini 3 bulan. Kan logikanya nggak kena. Tapi kalau Pak Salim bilang kena karena ini pengertian sastra. Tapi kalau saya bilang Pak Salim tidak kena. Gitu, ya toh? Ya gitu. Kita kira 2-3 tahun yang lalu saya lagi nonton TV One. Ada kapal feri yang terbakar dari Kolaka ke pelabuhan yang ada di Bone, ya kan? Kalau nggak salah terbakar jam 7, jam 9 sudah dicari. Korbannya itu jam 9 sudah dicari korban oleh tim SAR. Pelabuhan di Bone itu? Yang pelabuhan feri. Nah, di situ. Ketika dicari, berapa yang bisa diselamatkan? Besok harinya, setelah lohor, kalau nggak salah, diketemukan 3 mayat terdampar di pelabuhan Wotu. 3 mayat. Ini saya nonton di TV One. Itu di bawah arus laut saja, arus laut di Teluk Bone itu, tidak sampai 24 jam sudah sampai di itu perjalanannya. Katanya Saweri Gading itu ulung, jago, dan sebagainya. Masa berlayar hanya berapa kilometer itu ditempuh berbulan-bulan. Kalau begitu Saweri Gading bagi saya tidak jago, tetapi tentara Cao. Iya, Pak.
tidak jago dia. Ah, tetapi kita harus menghargai juga pendapat orang. Bagaimana diskusi saya dengan Profesor Zainal Abidin Farid yang dia tanyakan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Saweri Gading nanti setelah pulang dari Cina, mungkin kita akan bahas dalam diskusi kita. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, menarik sekali pemaparan dari Pak Nawawi Sangkilat ya. Jadi dari sudut pandang lain ya dengan nalarnya yang kuat ya. Jadi melihat sejarah dari sisi apa nalar ya, tidak serta-merta percaya gitu kan. Nah, tapi harus logik gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pengayaan, artinya kita perlu diskusi ya, membuka ruang diskusi untuk pengayaan konsep-konsep yang atau eh, pemahaman yang akan kita dapat dari diskusi ini ya. Mungkin ada yang ingin mengeksplor lebih jauh, Pak Baso mungkin bisa, Pak Sul, ada yang ingin dielaborasi. Eh, Bisa dibuka ininya dulu Pak, unmute-nya Ya, ya, oke silakan Pak ya. Sul ya. Terima kasih, Pak. Ya, kita diskusi santai ya. Ya. Oke. Iya, memang kekayaan intelektual masa lalu itu warisan budaya yang sangat canggih sekali. Ya. Iya, iya, iya. Em, eh, Tidak apa-apa kalau misalnya saya tanggapi dari anunya Pak Profesor tadi yang video yang kita putar. Siap, siap, silakan. Ya, ya. Tidak apa-apa, Pak Prof bisa berpendapat seperti itu bisa juga. Tapi saya tidak tahu apakah beliau ini memang eh, apa disiplin ilmunya itu kebudayaan. Atau mungkin dia profesor atau dokter dari bidang yang lain mungkin. Iya. Kalau Karena Bu Nur Hayati itu memang bidangnya memang ke sejarah ya, ya ya, linguistik ya, ya. Mm. jadi terkait dengan perjalanannya Seri Gading, saya pernah diskusi dengan beberapa teman dari Cebu, Filipina. Kita coba korek-korek kaitan-kaitan Ya, dalam cerita-ceritanya mereka, kaitan-kaitan kerajaannya mereka. Kebetulan dia juga itu, artinya kalau kayak kita di sini kayak orang-orang dekat-dekat istana lah, maksudnya dekat kedatuan lah begitu. Perangkat-perangkat adat lah mungkin tapi mungkin pemuda adatnya. Nah, jadi saya cerita-cerita sama dia, dia ada kedekatan hubungan darah dengan orang-orang yang lebih kentara itu dari Ternate katanya. hmm. Tidore di sana, lebih dekat ke situ. Ah, itu baru satu cerita. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita lihat sekarang kan dunia sudah terbuka, Kak. Baik itu dari internet, di situ ada diskusi budaya, kemudian ada muncul istilah yang baru beberapa tahun belakangan juga saya tahu ada namanya Austronesia. Ya. Di mana ternyata kenapa dia katakan itu Austronesia, katanya itu karena adanya kesamaan budaya. Ada banyak kemiripan di sana. Tidak disangsikan kalau mungkin secara bahasa itu hanya satu dua kata saja yang sama. Ya, sedangkan kita di satu pulau Sulawesi saja sudah beda kalau bicara. Naik mobil 2 jam saja sampai Sulawesi, apa dibilang? Ya kan? Begitu. Jadi kalau berbicara tentang budaya dan kita mau nafikan hal-hal eh, fakta seperti itu, justru kita belajar apa sesungguhnya gitu ya. Budaya ini kan kita kalau kalau saya mestinya kan kita berbicara dengan kesehariannya kita, kenyataan-kenyataan yang kita dapati di lingkungan kita ketika kita kemana begitu. Jadi kalau hal-hal seperti itu dinafikan dari pertimbangan sisi kebudayaan, sementara kita bahas budaya terkait dengan perjalanan Sauri Gading ke Cina, untuk apa kita sekolah? Ya, 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 ya. Tapi Menarik, menarik ya. Ya, saya sangat tidak Kak karena contoh lah, kita bisa buka lah mungkin anggaplah referensi tercepat kita bisa pakai Google Map ya. ya. Ya, Google Map. Nah, saya coba tunjukkan, sorry, mungkin terlalu bright.
Saya pakai dulu filter. Apakah dia akan kentara nanti? Ya. Oke, ya, Nah, ini kelihatan. Ya, ya. itu kita yang ada tanda itu kan Sulawesi. Betul. Ya, Nah, di atas tanda merah itu ya. ada tanda merah itu sudah uh, apa? Taipei. Taipei, ya. Taiwan, ya. Ya. Taiwan, ya. Taipei, ya. Hmm. Itu sudah wilayah Taipei. Ya. Jadi saya kasih lihat ada mungkin sedikit hal-hal yang mungkin menarik untuk kita lihat ketika berbicara kapal tradisionalnya mereka. Hmm. Dan mungkin kapal seperti ini itu bukan hal yang eh, tidak pernah kita lihat khususnya di Sulawesi. Hmm. Karena ini sangat mirip dengan perahu-perahu sandek. Sandek, ya, betul, ya. Mirip, ya, betul. Sangat-sangat Ya, sandek malah, Kak. ya, 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 betul, betul, betul. Sangat Menarik ini. sandek. Iya, iya. Nah, dan ini itu baru di wilayah situ saja, Kak. Hmm. Nah, pernah juga kita pernah dengar seorang mahasiswa yang tergabung di organisasi pencinta alam UI. Saya lupa tahunnya tahun berapa. Dia menggunakan kapal yang sama menjelajahi tembus di Australia, Kak. Dalam jangka waktu kurang daripada 1 bulan. Iya, Nah, iya. menggunakan kapal sandek. Dan itu seluruh dunia sorot waktu itu. Gitu loh. Itu kan budaya. Berlayar ini kan budaya. Gitu loh. Betul. Nah, kalau fakta-fakta semacam itu kita menepikan terus kita mau tekan Sauri Gading ini, lu harus jadi orang apa? eh, Cina pemana gitu loh. Iya, iya. Sementara kita harus sadari bahwa kisah Sauri Gading sekalipun dia bentuk tutur, itu nggak ada orang sekarang mampu membuat begitu. Jarang malah. Mungkin ya penulis-penulis cerpen saja yang bisa, penulis novel seperti Wiro Sableng lah ya kan, yang bisa Iya. buat begitu. Nah, itu kalau zaman sekarang, Kak, yang memang ya kita sudah punya pulpen, kita sudah bisa sekolah. Nah, kalau di zaman Sauri Gading yang notabene-nya itu adalah zaman sangat boleh dibilang kalau dibanding sekarang yang dimana kalau kita jalan ke Seiko saja akses jalan belum ada. Kemudian tercetus sebuah kisah seperti itu membutuhkan menurut saya sendiri tidak mampu, Kak. Intelektual yang sangat-sangat brilian gitu. Itu enggak. Mungkin kalau Pak tadi itu Pak Profesor tadi yang berbicara seperti itu terus bisa mengabaikan hal-hal yang nyata, yang fakta yang ada di depan itu, mungkin secara nyata kita bisa melihat bahwa dibanding yang mencetuskan cerita Sauri Gading ini, intelektualnya jauh lebih tinggi daripada Pak Prof. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, mungkin seperti itu saja, Kak. Oke, Saya makasih masukannya Pak Sul. Ya, jadi ini sambil menunggu ya komen-komen dari peserta yang lain ya. Jadi siap. saya dapati biasanya ya kalau kita di medsos ya bertemu dengan orang yang berpaham bahwa yang Cina yang dimaksud itu adalah Cina pemana. Ketika saya biasa explore lebih jauh, saya biasa tanyakan kenapa kenapa dibutuhkan waktu terlalu jauh lama ya untuk sampai ke Cina pemana. Padahal jaraknya itu kan singkat, nggak butuh waktu berbulan-bulan kan. Nah, alasan mereka selalu jawabannya begitu sama, seragam ya. Jawabannya itu selalu dia bilang bahwa Sahure Gading tidak punya kompas gitu kan, tidak tahu arah, ya kan? Nah, ini kan selalu apa ya? Jadi apa kesannya kan justru melecehkan apa downgrade kemampuan dari Sauri Gading ini ya, bahwa dia sampai tidak tahu berlayar gitu kan, karena dia selalu menganggap bahwa waktu itu belum ada kompas, padahal pelayaran di Nusantara pada waktu itu sudah seperti tadi kita bilang bahwa dia sudah bisa sampai di Australia ya dalam hitungan beberapa minggu atau beberapa bulan kan dia sudah sampai. Nah ini dianggap bahwa katanya Sauri Gading tidak punya kemampuan navigasi gitu kan. Nah, ini kan melecehkan tuh ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin sharing-sharing pendapat ya. Pak Mula Warman mungkin. Songkok Cela, ada komentar? Halo? Haidir? Haidir gimana Haidir? Ada kira-kira ingin ditanyakan? Iya, Silakan, silakan. Seperti ada yang ingin didiskusikan.
Tanyakan, ya. In sedikit ditanya saya. Ya. Terkait Hmm. tadi seperti yang Profesor Sabat tadi, yang pertama mau sakit tadi, yang Eh, membuat Muhammad Salim, ya, The Trans Muhammad Salim, ya. Hmm. pelayarannya Sawer Gading itu Om, yang Hmm. katanya ada perompak Majapahit, maksudnya tentara kah itu atau apa itu? Oke. Tentara, perompak perompak biasa, tapi dia datang dari Jawa kah begitu, begitu kah? Oke. Kira-kira eh Pak Nawawi gimana kira-kira pertemuan Sauri Gading dengan apa perompak-perompak laut itu memang secara nalar apa memang masuk akal gitu Pak ya? Gimana Bang Pak Nawawi menjelaskan kira-kira artinya di cerita Sauri Gading itu kan eh dalam pelayarannya menuju Cina itu bertemu dengan banyak perompak-perompak laut termasuk dari Majapahit ya. Kira-kira itu bagaimana menjelaskannya secara logik gitu? Apakah memang masuk di nalar itu? Ya, bagaimana Pak Nawawi? Ya, silakan. Ya, tentang saya Majapahit dengan Luwu. Ya, Luwu itu tidak pernah dijajah oleh Majapahit. Hubungan Majapahit dengan Luwu itu dalam hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan. Dalam hubungan perdagangan dengan itu, yaitu dengan adanya besi bertua yang ada di Luwu. Mereka menyebutnya dengan besi usuk. Walaupun sebenarnya bukan besi usuk. Besi itu dari Matana. Matana. Mereka bikin senjata, mereka namakan Brojong Luwu. Jadi di Majapahit itu senjata yang paling ampuh itu disebut dengan Brojong Luwu. Kita bisa lihat dalam buku Negara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1360 kalau nggak salah. 1360. Kalau soal perompak Majapahit, mungkin ini betul. Tetapi lokasinya yang tidak betul. Jadi keluar dari Laut Jawa. Laut Jawa. Jadi dia sudah lewati selayar ini Majapahit. Karena perjalanannya itu menurut Ibu Nur Hayati Rahman, ini agak menarik ini. Karena dia berapa hari dia berlayar baru dikenal perompak. Iya, iya. Selama 15 malam perjalanan rombongan Sabarayadin berhadapan dengan bajak laut Majapahit. Nah, ini ada betul ini. Dia berlayar 15 hari. Berarti dia kalau umpamanya lewat jalur itu mungkin sudah antara Makassar dengan Pulau Jawa. Nah, kalau di sana memang perompak laut. Tetapi kalau dia di antara Luwu dengan Cina, Cina Pamana, tidak ada perompak situ, tidak ada Majapahit, dan tidak ada orang yang berkuasa di situ, belum ada kerajaan-kerajaan lain. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada penguasa lain antara tidak ada kerajaan atau penguasa lain antara Luwu dengan Cina Pamana, nggak ada. Jadi apa yang diceritakan itu bagi saya hanya ada dua yang menarik di sini, yaitu yang di Malaka dengan Profesor. Masih bisa didengar? Oke, dengar Pak, dengar. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Kalau bercerita tentang perjalanannya dalam versi tutur orang Luwu, begini ceritanya. Ketika dia berangkat dari Luwu untuk ketemu dengan Wecudai itu, dia bersumpah. Apa itu kalau orang bahasa Bugis? Karena di Wotu itu bahasanya orang adalah dua bahasa Wotu dengan bahasa Bugis. Dia bersumpah katanya, Sinangi matan rulau tedonge naudisu tanah Luwu. Berarti dia buang dirinya. Berangkatlah dia ke Cina. Tapi memang dalam perjalanan itu cukup lama. Cukup lama. Ya, gitu. Saya ceritakan karena waktu kita sempit. Ketika dia berangkat, berarti alur itu keluar dari Teluk Bone. Nah, dia masuk ke Selayar dan seterusnya dia berangkat. Ketika dia pulang, ini saya juga ceritakan sama Pak Profesor Zainal Abidin. Ketika dia pulang dari tanah Cina, dia diselat Selayar itu dihantam ombak besar dia.
Salah satu perahunya itu hancur, hancur kena badai, kena badai. Orang orang Luwu menyebutnya bira. Bira itu berarti pecah, pecah, pecah bira, bira. Ya, kalau umpamanya kita ambil piring itu jatuh di tehel itu pecah. Itulah yang disebut dengan bira. Itulah sampai namanya itu di sana itu Tanjung Bira. Itulah ada mitos di sana. Kalau orang Luwu lewat di situ naik kapal harus disembunyikan di buritan. Nggak tahu sampai sekarang. Ini cerita cerita tutur kita di Luwu, ya toh. Dia di harus cerita, tidak boleh. Sisa-sisa perahunya itu ada terdampar di tanah Beru, dan sisa-sisanya juga ada terdampar di tempat perahu Pinisi Nusantara yang ditulis di Kompas pada saat itu. Dia hampir berapa bulan dia di Tanah Beru, namanya Tanah Beru, di Bulukumba ya. Keahlian katanya orang Tanah Beru itu membuat perahu pinisi itu karena sisa-sisa dari perahunya Saweri Gading. Itu tulisan di Kompas, tulisan di Kompas. Kemudian awak kapalnya pada saat itu sebahagian terdampar di Selayar. Terdampar di Selayar. Itulah kalau ada orang Selayar itu juga mengaku bahwa mereka asli Luwu. Banyak orang terkejut. Nah, tapi cerita tutur orang Luwu itu memang betul. Bangsawannya orang di sana juga digelar sebagai opu. Saya sudah budayawannya, saya sudah ngobrol dengan mereka. Bahasa yang dipakai itu pun 70% sama dengan bahasa Wotu. Nah, sama dengan bahasa Wotu. Nah, ada yang dosen UNAS itu dengan orang di sana dengan diskusi dan mereka mengakui keberadaan Luwu di sana. Sebahagian juga itu tinggal di sana dan mereka memakai gelar Opu. Opu itu kan hanya kita kenal dari Luwu. Bahasa yang digunakan itu seperti ada bahasa yang mirip dengan bahasa serumpun ini, Wotu, Buton Maleo, kemudian Kaidi. Bahasanya hampir 70% sama bagi mereka. Sedangkan jarak sangat jauh. Berarti ada hubungan kausal antara satu dengan yang lain. Ketika dia pulang, jadi yang tadi yang terdampar kita sudah tinggalkan, itulah Tanah Beru, apa namanya? Tanah Beru. Itulah yang Tanjung Bira tadi. Tanjung Bira, ya. Di sana kalau nggak salah salah satunya adalah suku Layolo, sama dengan bahasa Wotu itu. Ketika dia pulang, dia tidak, Saweri Gading mau pulang ke Luwu, tidak bisa masuk karena dia pernah bersumpah. Dia pernah bersumpah, Sinatan Laut Tedongin, Audisu Tanah Luwu. Dia sumpah dirinya. Konon, maka dia kalau kita sekarang apa ya, sambil menyuruh utusannya ke Luwu, mengurus utusannya ke Luwu itu, Saweri Gading menunggu. Menurut cerita tutur orang di sana, sambil menunggu di sana itu, masyarakat di sekeliling Saweri Gading itu bertanya siapa juga itu, katanya itu siapa itu. Menurut mereka itu Cina. Ada yang menyatakan mulai di situlah kampung itu namanya Cina. Oh iya. Nah, namanya Cina karena dia kan kulitnya agak sedikit sawo mateng. Apa namanya? Bukan juga sawo mateng, apa namanya? Kuning langsat. Sebagian dia sebagian dia bongoloy. Ya kan? Jadi menunggu utusan dari Luwu untuk mempersiapkan kedatangan Batara Guru, Saweri Gading. Ya. Itulah sebabnya dia ahli Luwu. Setiap tamu agung datang itu dijemput dengan kerbau bertanduk emas. Bertanduk emas. Tapi kan tidak mungkin pakai emas lah. Mungkin hanya tanduknya disepu-sepu aja mungkin ya. Setelah Saweri Gading pulang di Luwu itu, dia sudah dengan perangkatnya pulang. Dia sudah membawa alim ulamanya. Alim ulama apa namanya? Biksu toh? Bisu, ya. Alim biksunya itu, kalau Anda ke Wotu jalan ke pelabuhan itu, Pelabuhan Wotu ada sebelah kanan kalau kita masuk Pelabuhan Wotu, itu namanya Serebesue. Kampungnya masih ada sekarang. Serebesue. Itulah padepokannya ulamanya biksunya Saweri Gading. Saya pernah ketemu dengan penulis buku, kalau nggak salah orang Malangke. Waktu datang di Palu dia, saya salah satu pembeda buku novelnya. Judul novelnya itu adalah Calabai.
Calabai judulnya. Saya ditanya, bagaimana tentang pendapat Nawawi tentang biksu? Oh beda, saya bilang. Anda kan penelitiannya di Bone. Siapa namanya itu yang top sekali itu? Ya, kan? Biksu yang ada di Luwu, biksu yang ada di Luwu, ini Luwu Purba ini, dalam pengertiannya Luwu di ada Luwu, adalah ulama. Memang dia ulama, dia adalah pemuka agama, bukan calabai dan bukan tabib. Dia bukan tabib. Dia memang ini itu namanya serebesue. Kalau apa namanya? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Wotu yaitu tempat bisu berkegiatan, menari dan sebagainya. Serebesue. Dia pulang dengan itu. Kemudian dia pulang itu ada penelitian OSIS kalau nggak salah itu, kalau orang memperkirakan itu katanya abad ke-12, nggak tahu lah saya. Tetapi keramik-keramik yang ditemukan di Tambu-Tambu dan sebagainya, termasuk yang ada di Malangke apa, Rebunta dan sebagainya, itu abad ke-12 dan sebagainya. Jadi ada peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan di Saudi Gadu. Jadi setelah dia pulang itu, entahlah. Kalau saya membaca Lagaligo dan sebagainya, sepertinya tidak pernah dia pulang. Ceritanya kan semua. Kalau kita membaca Wisata Makam, hilang ini jejaknya orang Luwu ini. Syukur Alhamdulillah kita mau bikin kayak begini. Dan sayangnya itu nomor satu bagi saya termasuk kayak Bobby ini. Kalau bisa itu cari orang pintar. Kalau saya orangnya begitu. Kalau saya umpamanya ke Makassar dan sebagainya, saya pasti cari itu Ibu Nur Hayati Rahman itu. Saya mau belajar sama dia. Ya, alamatnya ada sudah sama dia. 2 hari yang lalu saya ketemu di Facebook dan sebagainya. Karena walau bagaimana mencari orang pintar itu susah. Iya kan? Dia kan mengetahui itu. Terlepas kita sependapat atau tidak, kita menghargai itu. Saya itu kitab-kitab Lagaligo dan sebagainya versi aslinya itu saya lihat. Ada yang tergulung-gulung, ada yang sudah hitam, ada yang belum voluntar. Waktu saya ditanya ternyata sudah nggak bisa dianu lagi karena sudah dimasukkan komputer semua. Kan sudah tua sekali. Waktu itu ke Leiden University di Belanda. Waktu itu kami saya dengan Wakil Ketua DPR dulu Saprun Abdullah untuk mengetahui tentang Karajalemba. Adalah pejuangnya orang Palu di sini yang dimakamkan di Sukabumi. Mau dikembalikan ke Palu. Jadi kami menelusuri sejarahnya Karajalemba. Saya ketemu ahli sejarah di sana banyak, profesor bisa bahasa Indonesia, jago bahasa Indonesia. Dia bilang apa yang kami tulis itu jangan juga dipercaya, langsung ditelan. Jadi karena berarti mungkin Remi Silado tadi betul sejarah adalah selera. Contoh kecil dia kasih. Lihat pejuang dari Aceh namanya Cut Nyatin. Coba buka di buku sejarah Cut Nyatin. Ada gak Cut Nyatin pakai kerudung? Dia kan diikat kepalanya di atas ini kayak simpolong. Mana ada orang Aceh? Orang Aceh umur 6-7 tahun itu tidak boleh tidak pakai jilbab. Kalau dulu masih namanya kerudung. Dan dia bilang memang tidak betul itu. Kita hanya karang-karang itu. Jadi apa juga yang diceritakan orang Belanda itu jangan juga ditelan bahwa ini yang betul dan sebagainya. Walaupun dia profesor. Bagi saya, mereka punya gelar dan sebagainya, saya sangat hormat. Mereka melalui pendidikan yang tidak sedikit, itulah yang kita harus pelajari. Saya dalam catatan perjalanan saya, Pak. Saya pertama masuk di Palu, yang saya cari pertama adalah orang ahli sejarah dan pemuka masyarakat di sini. Yang saya cari pertama adalah tokoh Muhammadiyah yang namanya Rusdi Toana. Ini seorang yang sangat dihormati dan dia tahu tentang cerita tutur tentang kekaidian. Yang ahli lagi namanya Kacot Tuan Saihu. Di Jakarta saya bergabung dengan Imada. Saya mempelajari tentang kebetawian. Saya baru tahu. Ternyata Husni Tamrin adalah Bugis. Banyak orang tidak tahu bahwa ternyata Husni Tamrin itu separuh darahnya adalah Bugis. Termasuk siapa yang diwakilkan? Bapaknya adalah Belanda Betawi. Belanda Betawi Bugis. Mamanya adalah Bugis Betawi. Kalau kita tidak mempelajari, mencari sendiri sebenarnya, kita akan ketinggalan. Lalu kita bisa menulis lah. Karena apa? Saya tulis mungkin yang Bang Awi, ketika orang tidak tahu Bang Awi itu di Facebook itu Nawawi Sangkila. Iya. Kita menulis yang paling utama itu apa seperti
kejujuran bagi saya, kejujuran murahnya. Kenapa? Jangan kita membawa dosa apa namanya nih, catatan digital. Kita mengarang-mengarang tulisan dan sebagainya, padahal kita mengelabui orang. Besok-besok kita masih di dalam kubur, orang sudah baca kebohongan kita. Menyebar hoax ya, hoax jariah, hoax jariah. Iya. Kalau ada kesalahan dan sebagainya tanpa kita sengaja dan sebagainya, ya itu kita serahkan sama Allah kan, dan sebagainya. Bagi saya ada kepedulian yang begini, sukalah saya. Ya, assalamualaikum Bu Anu, Bu, apa namanya? Siapa tadi? Si Sul. Ya. Tahu di Masamba ya? Saya punya bapak dua kali di penjara Masamba itu. Sangkilat itu di penjara 2 kali. Tapi dihukum, dibunuh di Gunung Sampodok. Kuburannya 20 tahun baru didapat. Lanjut. Oke, makasih. Pandangan dari Pak Nawawi yang sangat luar biasa sekali ya, sangat mencerahkan. Mungkin masih ada lagi yang ingin nimbrung? Pak Said bagaimana? Halo? Iya, halo. Ya, silakan, siapa tahu ada mau sebentar saya atur audio dulu, Prof. Oke. Jadi sangat menarik ini ya, dua sisi pandang yang berbeda, ada yang di Cina Pamana dan ada di Cina Daratan. Tapi dari diskusi kita ini memang kelihatan bahwa orang yang berpaham bahwa Cina Pamana itu memang asumsinya bahwa Lagaliga itu sekedar mitos ya, cerita yang selevel dengan kancil dan buaya. Tidak ada nilai apa sejarah atau apa di situ bisa diambil. Nah, tapi bagi yang berpaham bahwa Cina yang dimaksud adalah Cina Daratan, maka sangat jelas sekali seperti tadi penjelasan dari Pak Nawawi. Ini penuh dengan bukti-bukti sejarah. Ada logiknya ya. Jadi cerita itu logik. Sedangkan yang di Pamana ini itu tidak logik memang, karena mereka itu menganggap sosok Sauri Gading itu sama dengan selevel cerita kancil buaya yang tidak ada gitu, entah berantah cuma cerita dongeng gitu kan. Padahal kalau kita di Luwu yang dominan ya pemahamannya bahwa memang Sauri Gading itu ada, dan itu sosoknya dikenal juga di tempat lain kan. Dia bukan sosok yang cerita muncul tiba-tiba, tapi memang dia ada, dan itu buktinya bahwa di Kelantan saja pun itu dikenal ya. Sauri Gading itu dikenal di Poso, di Gorontalo itu nama Sauri Gading dikenal. Artinya bahwa memang pernah dia menjadi sosok yang menasional, menusantara gitu loh. Jadi ada peristiwa dulu yang mungkin dikenal secara nusantara sosok Sauri Gading ini. Dan kemudian tadi kesimpulannya bahwa kalau yang berpaham di Pamana memang tidak masuk akal ya, secara logik tidak akan bisa, karena memang konstruksi berpikir mereka itu adalah mitos atau cerita selevel kancil dan buaya gitu kan. Tapi kalau kita yang berkonsep di apa namanya, berpaham di Cina Daratan, maka konstruksi berpikirnya itu jelas dengan bukti-bukti tadi ya, Nekara di di Selayar, kemudian di Bira tadi ya, kemudian tadi secara citra satelit bahwa kelihatan bahwa memang tempat karamnya kapal apa namanya Sauri Gading itu memang tepat di situ ya. Jadi bukti-bukti sejarah itu kan adalah bagaimana kita bisa merekonstruksi kejadian masa lalu itu dengan bukti-bukti otentik dengan dukungan logika juga ya. Jadi kita bagaimana merekonstruksi kejadian masa lalu dengan bantuan logik kita, kemudian bukti-bukti ya, bukti sejarah yang ada. Oke, masih ada lagi mungkin yang mau nimbrung? Saya Prof. Ya, silakan. Ya, silakan. Terima ya. kasih, salam Ya. kenal untuk semuanya. Ya. Saya bukan asli Palopo, Pak. Ya. Tetapi saya sangat senang kalau terkait dengan sejarah, karena saya ini orang Sidrap kebetulan. Ya. Nah, di kampung saya itu ada namanya Tolotang, Keasa Tolotang di kampung saya, yang menurut sejarahnya itu mereka itu cikal apa namanya, pengikutnya adalah Saweri Gading. Ya, terus apakah memang demikian? Kemudian dan di sana itu tidak beragama Islam. Nah, ini yang terkait dengan agamanya beliau, apakah memang ajarannya Saweri Gading ini memang bukan Muslim atau tidak. Terus yang kedua,
karena saya ini suka dengan sejarah. Sandiwara radio zaman dulu itu saya suka sekali, zaman-zaman saya masih SD. Sama Pak, sama Pak saya. Nah, Brahma Kumbara yang di daerah Sunda, ya kan. Iya, iya, iya. Kemudian kalau dikonversi ke ceritanya Saweri Gading yang menempuh perjalanan ke Cina hanya dengan perahu yang seperti apa, bolak-balik, dan kemudian kemampuannya untuk menaklukkan musuhnya. Itu kadang cerita ini saya apa namanya terinspirasi dengan ceritanya Brahma Kumbara. Brahma Apakah Kumbara. memang sesakti itukah? Iya. Iya kan? Ya, apakah memang bisa? Iya, Ya, iya, maaf, iya, ini iya. ceritanya saya membawa ke sana. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya pernah cerita di Makassar dengan kebetulan orang dari Palopo yang mengaku keturunan dari ini apa kerajaan atau entah apa namanya, Kedatuan, Opu, ya. ya. Oh ya, Ya, Kedatuan. ya. Karena dia mengatakan bahwa kakaknya itu kalau orang menganggap dirinya sebagai keturunan, maka saudaranya itu yang bertugas untuk melakukan verifikasi dengan caranya. Ya, waktu itu kan dengan caranya. Jadi waktu itu sempat saya tanyakan juga tentang asal-usul Saweri Gading, karena yang pernah saya pahami bahwa Tomanurung. Tomanurung, ya. Tomanurung. Nah, apa ini Tomanurung ini, saya tanya apakah Tomanurung itu adalah memang tiba-tiba adanya, ataukah berasal dari mana, daerah mana asal-usulnya, seperti itu, yang merantau, yang kemudian singgah dan menetap di daerah Palopo yang menjadi kemudian cikal bakal kedatuan itu. Ya, itu saja sih Prof. Oke, dari makasih masukannya, pertanyaannya Pak Said. Ya, oke. Terima kasih banyak Prof. Ya, Kita teruskan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita teruskan ke Pak Nawawi, mungkin ada bisa dikomentari Pak dari pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Pak Said ini. Ya. Ada dua yang saya catat dari saudara saya dari itu. Pertama Tolotang dan soal Tolotang itu saya tidak terlalu tahu anunya, saya tidak terlalu tahu sejarahnya, tetapi saya lihat tidak jauh dari rumah saya di sini pada Pasar Impres ini ada anaknya itu, salah satu itu udah katanya anaknya dari Anu Raja Tolotang, rumahnya kasihan hancur itu di situ. Jadi saya banyak tahu cerita Tolotang. Tentang agama Saweri Gading itu sepertinya dia agama Buddha. Sehingga pada suatu ketika saya tanya Macoa Bawalipu yang bapaknya yang Macoa yang sekarang. Saya biasanya gini, kenapa itu di Jawa itu orang-orang Hindu itu banyak candi? Di dekatnya kita di sini saja Kalimantan itu ada namanya Kerajaan Kutai. Hindu juga mereka punya candi Kutai. Kenapa Batara Guru dan sebagainya di sini? Kenapa kita tidak punya candi? Kita tidak punya candi. Saya panggilnya Pua saya karena saya punya kakek kan. Dia garis keturunan dari ibu saya. Jadi dia bilang, Awi kalau dia bilang begini, Awi edo lah waktu itu mau pakai manu batu dan sebagainya. Edo pola mati itu tetapi lakungkum itu batu. Maksudnya begini. Kita tidak boleh pakai rumah batu ataupun rumah bikin candi kayak begitu karena kita belum meninggal dan sebagainya. Kita sudah dibawa oleh batu. Saya mau tanya apa lagi? Pendapatnya sudah begitu. Kita mau orang ini kan orang tua. Tetapi setelah saya pindah di di Jakarta, saya pindah di Jakarta. Saya kalau setiap libur Pak, saya ke Pak keliling Jawa Barat itu. Mau jalan-jalan saya ketemu Hiangan Sunda itu. Saya tanya, kenapa di Jawa Timur dengan Jawa Tengah banyak sekali candi? Ada Borobudur, ada ini dan sebagainya. Kenapa kita di Jawa Barat tidak ada? Itu ternyata apa yang dijawab oleh Matsua Bawalipu tadi itu sama dengan jawabannya ini. Tokoh Sunan ini. Baru saya terpikir bahwa apa yang dibilang kakek saya dulu itu ternyata betul. Masa-masa kecil kita dulu kan kita orang Luwu ini. Kalau dia orang kaya itu yang di tembok itu hanya tangganya saja.
Rumahnya masih kayu semua, tangga saja, ya kan? Saya lihat dulu itu ada di Mas Sampah, ada di mana di saya lihat Pak. Bilang ada betulnya. Ternyata kepercayaan mereka hampir sama. Itu. Kemudian Tomanurung. Saya baca bukunya Dr. Randos Baharudin. Dia sepertinya budayawan dari Sulawesi Tenggara. Judul bukunya adalah Tomanurung. Bukunya itu dia mengutip pendapat dari Profesor Matulada. Pengertian Tomanurung katanya begini. Tomanurung itu bisa berasal dari bahagian pemerintahan suatu kerajaan. Umpamanya kerajaan umpamanya A menugaskan kepada seorang keturunannya menjadi pemegang kekuasaan di suatu daerah B. Raja pertamanya di situ yang ditugaskan oleh bapaknya tadi itu dan sebagainya, itulah disebut Tomanurung. Kedua, menurut Profesor Rantulada, orang yang memiliki pengaruh sangat luar biasa dan mengalahkan yang lain karena pengaruhnya sangat luar biasa, maka dianggap Tomanurung. Contoh kecil, negara Republik Indonesia ini kan sudah puluhan tahun diperjuangkan untuk merdeka dan sebagainya. Tetapi nanti zamannya Soekarno dan Muhammad Hatta bisa kita merdeka. Maka menurut Profesor Matulada, itu bisa disebut sebagai Tomanurung. Karena dia memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Kemudian seumpamanya lagi orang itu muncul tiba-tiba tetapi tidak tahu asal-muasalnya. Contohnya kayak begini. Saya seumpamanya berlayar dari Bulukumba mau ke Surabaya saya. Tiba-tiba perahu saya dihantam oleh ombak besar. Maka terdamparlah saya di Selayar. Di Selayar. Waktu itu Selayar belum ada orang. Kebetulan di Danu itu di perahu yang kita tadi terdampar itu ada perempuan dan ada laki-laki. Pokoknya saya dengan perempuan itu. Kawinlah saya dengan mereka maka lahirlah anak pinak saya. Mungkin keturunan 5, 6, 7 itu dia pasti tahu bahwa saya dari Wutu. Istri saya ini mungkin dari Bulukumba. Karena terdampar di pulau, dia tidak tahu asal-muasalnya, maka kita punya nenek moyang dulunya turun dari langit, diturunkan di Selayar. Nah, itu tiga contoh yang diberikan Profesor Matulada. Itu, saya baca bukunya Pak Burhanuddin, judulnya adalah Tomanurung. Saya pikir ada betulnya. Jadi itulah yang disebut dengan Tomanurung. Nah, sama dengan kita di Luwu. Menjadi tanda tanya besar, siapa sih sebenarnya Tomanurung? Ada 2 tokoh yang paling menonjol. Ya, malah ada 3. Satu adalah Batara Guru. Orang yang pertama sekali muncul di Luwu. Kemudian yang terkenal lagi Saweri Gading. Itu cucunya. Kemudian ada lagi Lagaligo yang memperkenalkan. Ya toh? Ini kalau kita memakai yang tadi itu adalah sangat terkenal pendapat kedua, maka mungkin yang Tomanurung itu adalah Saweri Gading, bukan Batara Guru. Karena banyak penulis-penulis sekarang lebih ditonjolkan Saweri Gading dan Lagaligo dibandingkan Batara Guru. Padahal Batara Guru adalah orang yang pertama muncul di sana. Kemudian Batara Guru. Batara Guru itu bukan orang Luwu, Pak. Batara Guru itu pendatang di Luwu. Bukan juga orang Wutu. Bukan bukan orang sebagainya. Dia pendatang. Namanya saja beda. Iya tuh. Nama Batara Guru. Tidak ada orang Timur itu, orang Pamona, orang Wutu dan sebagainya pakai nama-nama itu. Jadi lihat namanya saja sudah agak lain. Kan bahwa memang itu katanya Wecuda itu nama depannya, namanya ada kan Wecuda itu Torisompa. Kalau nggak salah namanya. Dia bilang ada nama Bugis Torisompa. Iya kan? Ini kan juga sudah ini masih ketika sampai disebut Matindro Eriano tidak ada. Hanya disebut Batara Guru, Batara Latu, Simpuru Siang, Anak Kaji. Tidak ada sebutan lain bahwa Matindro ini. Ini kan ditambah-tambah orang. Kalau saya sebenarnya menjadi Ratu Luwu, saya pertahankan yang nggak asli. Iya kan?
Saya tidak mau krisis identitas, iya kan? Saya mau betul-betul yang kayak begitu. Kalau dalam buku ini, bukunya ada Pak. Ini nih. Dilihat ada, bisa dilihat, dibaca Pak anu. Jelas. Ya, jelas, Indra, kelihatan ya, ya. Di dalam buku itu siapa itu Echudai? Ya, ini saya bilang. Echudai adalah seorang peranakan ibu Tionghoa, ayahnya bukan Tionghoa. Seorang peranakan biasanya diberi nama yang cuma terdiri daripada 2 huruf, 2 silabus, tanpa nama dan set atau naga selebriti dan lain. Tetapi peranakan yang ayahnya seorang Tionghoa, ibunya bukan Tionghoa, tetap memakai 3 huruf namanya. Three syllables. Orang Tionghoa adalah family name. Nah, Sweng Cheliong Aryodhama, ayahnya bernama Wisesa, tidak lain adalah Prabu Wisesa, seorang raja Majapahit. Diketahui ayah Wechudai bukanlah seorang Cina, melainkan seorang laki-laki keturunan Luwu, semacam dengan Batara Guru yang merantau ke Cina, mengawini perempuan suku Tionghoa yang melahirkan Wechudai. Kan beda, dan mungkin tidak ada tempat lain. Kenapa begitu? Karena penulis-penulis tentang Lagaligo ini juga dikritik oleh George Licondro. Pada umumnya penulis dan peneliti tentang Lagaligoan tidak keluh, tetapi menulis tentang Luwu dan sebagainya di luar daripada Luwu. Jadi banyak hal yang bicara tentang Luwu, tetapi dia tidak tahu. Ada yang menulis tentang besi usuk. Ini kita punya kawalin dari besi usuk. Di usuk tidak ada besi. Itu miliknya orang Matano di atas. Jadi banyak hal yang apa namanya? Seperti saya pernah mau nonton punya Pudatu itu ada ke bola Marajai. Sebenarnya tidak ada bola Marajai. Itu aslinya adalah Banu Oge. Kemarin lagi saya baca namanya Turungan Bajo. Tidak ada Turungan Bajo, yang aslinya adalah Turunga Bajo. Kita orang Luwu ini diperteli dengan asimilasi. Kita tidak bangga dengan diri kita sendiri. Saya maunya kita ini sama dengan Malcolm X di Amerika Serikat. Adalah seorang mu'alaf yang mau menyebarkan Islam, dan dia adalah golongan yang kulit hitam, minoritas dan sebagainya. Bagaimana untuk mengembangkan Islam pada saat itu? Dia bilang tidak ada jalan lain, maka kita harus bangga sebagai Islam. Maka di dadanya dibikin kaos, saya Islam dan saya bangga. Kita orang Luwu juga harus begitu. Saya Wijato Luwu dan saya bangga. Kalau kita tidak bangga, nggak bisa kita. Alhamdulillah anak-anak muda orang Luwu sudah mulai. Saya sebenarnya iri sama orang Bugis saya. Orang Bugis itu cinta sama budayanya luar biasa. Mereka rajin menulis dan sebagainya. Terserah sependapat atau tidak, itu urusan lain. Mereka sudah berbuat. Kita tidak. Malah kita tidak apa? Kita menulis bahwa seperti saya menulis bahwa Luwu bukan Bugis dan sebagainya. Kita demosi orang. Katanya Pak Nawawi benci orang Bugis. Benci dari mana? Sebagian darah saya ini orang Bugis. Iya kan? Tetapi fakta sejarah itu kita sampaikan. Terserah orang sependapat atau tidak, itu urusan lain. Dari awal saya katakan, orang Luwu itu harus terima kasih luar biasa terhadap orang Bugis. Orang Luwu itu hanya bertutur, tidak menulis. Kalau tidak ada orang Bugis menulis, tidak ada itu Lagaligo. Tidak ada anak kenal Saweri Gading. Dan kita tidak diskusi tentang ini kalau tidak ada orang. Itu ucapan terima kasih kita mereka. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Nawawi. Menarik sekali ya. Waduh, mantap sekali ya. Terutama tadi bagaimana memotivasi anak-anak muda di Luwu ini untuk terus belajar sejarah ya. Supaya bangga dengan dirinya sendiri gitu. Punya jati diri lah ya. Oke. Mungkin masih ada yang ingin nimbrung? Ya. Ya, silakan Pak Zul. Ya. Ya. Saya hanya sedikit mau menanggapi dan menambahi saja ini karena mantap sekali dengan Pak Prof. Kak Awi tadi. Ini sama Pak Said, ya mungkin tentang cerita Lagaligo ini, kitab Lagaligo ini, cerita Saweri Gading ini, cerita Batara Guru ini yang mungkin bagi sebagian orang itu belum mampu mengatakan bahwa itu adalah bagian dari sejarah kita, bagian dari kehidupan kita.
dasarnya apa kita berbicara begitu? Jadi dia bukan sebagai cerita seperti Angling Dharma atau apa. Karena kenapa? eh, Pertama kali dituliskannya ini dalam bentuk buku, itu sebetulnya perintah kalau menurut dari yang literatur yang kita baca dari sejarah mengatakan itu sejarahnya Mattes, orang Jerman kalau saya tidak salah itu Mattes. Tapi dia bekerja di VOC, Serikat Dagang Belanda, orangnya begitu. Kemudian dia juga seorang penginjil kalau saya tidak salah, dan seorang misionaris. Nah, Mattes ini mendapatkan informasi dari siapa? Gubernur Hindia Belanda waktu itu Raffles. Dia bilang ada cerita dari sini, ada sebuah daerah yang memiliki kebudayaan di mana kebudayaan itu berasal dari satu cerita. Begitu kebudayaan dari bagaimana dia menyikapi dalam sosialnya, dari tradisi-tradisinya dalam ritual-ritualnya seperti pernikahan dan lain sebagainya. Dan itu berasal dari satu cerita namanya Lagaligo. Nah, ini yang sangat menarik karena hampir semua orang di situ katanya itu yang diamalkan, dari cara bertaninya apa itu. Ini menarik sekali bagi dokter Mattes waktu itu. Saya tidak tahu dokter Mattes siapa namanya. Pak Mattes lah orang Belanda itu. Jadi dia diutuslah dia. Gimana? Kalau kau saja yang ke sana, ini menurut sejarah Mattes yang saya pernah baca. Kalau kau ke sana untuk buat itu menjadi sebuah buku. Nah, dia datang ke sana kemari katanya dia di wilayah Sulawesi untuk mencari seorang yang bisa menulis saat itu. Dia tidak temukan. Maka dia diarahkan katanya sampai di Makassar, dia diarahkan ke seorang anak raja yang bernama Culik Pujie. Di situ dia desak, Culik Pujie, lu mau nggak tuliskan ini cerita-cerita Lagaligo? Mau nggak? Wah, gini-gini karena katanya ada persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan secara belak-belakan Dr. Mattes mengatakan di situ orang tuanya Culik Pujie itu orang yang punya mental yang kurang bagus gitu. Di matanya hanya nafsu apa segala itu, dan itu dituliskan dalam bukunya, cuman ya mungkin tidak perlu ditranslate seperti itu juga kalau untuk konsumsi edukasi. Jadi jadi dari situlah awal mulanya kenapa seperti yang dikatakan Kak Awi tadi, Puang, ya memang betul kita harus berterima kasih kepada mereka karena sudah menuliskannya. Dan akhirnya ada seperti pembicaraan sampai hari ini. Ya, mungkin seperti itu saja, Bang. Jadi Lagaligo itu adalah sebuah tutur. Sebenarnya kalau Lagaligo itu mau dirangkum semua, karena itu seperti yang dikatakan Raffles tadi, bahwa itu adalah asal usul daripada tradisinya, budaya kita. Di situ, di sini. Nah, itu berarti hal yang bukan mitos, Bang. Gitu. Itulah yang menjadi tradisi kita. Seperti itu, Bang. Terima kasih mungkin. Oke, makasih Pak Sul, ya. Oke. Ya, oke. Jadi diskusi kita sangat menarik, cuma karena waktu mungkin ini ya. Jadi mungkin kita masuk ke sesi penutup. Mungkin Pak Kandanawawi ada statement penutup untuk diskusi kita hari ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Menarik sebenarnya. Apa yang dibilang oleh Pak Sol itu, kalau bagusnya nanti kita bahas pada tema tersendiri nanti. Siapa itu Mattes, Countess, Watu Puji, dan sebagainya. Lalu kenapa Giorgio Adicondro protes mereka, kenapa tidak ke Luwu, kenapa menulis Luwu, kenapa Anda pada Luwu dekat, dan sebagainya. Itu kan Giorgio Adicondro. Giorgio Adicondro itu adalah meninggal di Palu Kesendia. Dia meninggal di Palu. Tentang orang-orang Belanda seperti Mattes dan sebagainya. Kalau di Sulawesi Tengah ini yang paling top adalah Kruits. Dulu orang-orang di sini agak ketersinggungan ketika mereka menyebut bahwa di sini Sulawesi Tengah pada umumnya itu disebut sebagai Toraja Barat. Toraja Barat.
budayawan dan sebagainya di sini menganggap bahwa ada satu diskusi mereka kan, tetapi kita salah menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Kruits, ya kan? Contohnya begitu. Kruits ini atau di satu petugas sendiri, dia balik jasanya mencatat sejarah. Itu kita terima kasih. Karena di samping dia menyebarkan Injil, dia juga mencatat sejarah-sejarah di mana dia datangkan. Itu kita terima kasih. Ketika Belanda memutuskan dia untuk menyebarkan Injil di Gorontalo, ternyata dengan harapan. Tidak sesuai dengan harapan bahwa tidak berhasil dia. Maka Krus ini dipindahkan ke Tanah Poso untuk menyebarkan Injil. Tetapi sampai di Poso dia tidak bisa. Sampai tidak bisa dia menyebarkan Injil di Poso. Karena dia harus seizin Datu Luwu. Dia tidak boleh tanpa seizin Datu Luwu. Maka dia menghadaplah ke Macoa Bawalipu. Di Macoa Bawalipu. Sampai ke Macoa Bawalipu karena itu dulu urusan Poso dan seterusnya di bawah itu oleh Kedatuan Luwu itu memberikan kepercayaan kepada Macoa. Nanti Macoa menyampaikan kepada Oku Datu. Itulah saya sebenarnya, nanti kita bahas tersendiri. Ketika anak Telue itu ada menugaskan Makole Baibunta mengkoordinir Sulawesi Tengah dan sebagainya, mereka tidak terima itu. Karena ada sudah bahwa itu di bawah koordinasi Macoa. Minta izin gak dikasih. Maka menghadaplah ke Oku Datu. Sampai di Oku Datu, Krus ini juga tidak dikasih. Singkat cerita, dia ke Makassar. Pemerintahan Hindia Belanda. Sampai di pemerintahan Hindia Belanda itu oleh Krus ini dan sebagainya ini, ternyata dikasih dia. Kalau sudah pemerintahan di pusat di Makassar itu mengasih, Oku Datu kan tidak bisa apa-apa lagi. Kemudian Macoa ya sudah, Oku Datu sudah menyerah juga, si Macoa juga nggak bisa. Terus terang Macoa itu sampai kan tidak kembali dia. Kalau nggak salah meninggal di Nusa Kambangan itu. Dia. Ketika dia pulang, kalau nggak salah saya baca itu, dia singgah di Tanah Toraja. Di Tanah Toraja. Sesampainya di Tanah Toraja, ternyata di Tanah Toraja sudah ada sending. Sudah ada sending. Dilihat di peta, Tanah Toraja itu adalah di tengah-tengah Pulau Sulawesi. Maka dibagilah wilayah sending itu Toraja Timur dan Toraja Barat. 2. Kalau nggak salah, Anda bisa cari nanti. Itulah pembagian wilayah sending. Jadi kata Toraja Barat dalam bukunya Krus itu bukan budaya. Yang dimaksud oleh Krus itu adalah pembahagian wilayah sending. Ini kan kelirunya kita. Nah, kenapa kita keliru? Kita juga tidak bisa salahkan. Karena catatan-catatan Krus itu adalah apa yang dia lihat tentang budaya, dia tulis tentang budaya. Dia lihat tentang ini, dia tulis tentang ini. Itu tentang ada tulisan Krus itu tentang penyerahan upeti orang di Poso dan sebagainya kepada Datu Luwu itu melalui Macoa Bawalipu itu. Saya baca dari tulisannya Krus. Kalau saya tanyakan Macoa Bawalipu, ternyata betul. Sehingga waktu deklarasi Malino, waktu di Malino itu, ada satu poin nomor 6 itu seakan-akan itu Poso identik dengan Pamona. Ketika rapat untuk menetapkan deklarasi Malino dipimpin Yusuf Kala waktu itu Menko Kesra dia, saya protes bahwa Poso bukan hanya milik orang Pamona, tetapi segala suku dan itu dibawahi oleh Kedatuan Luwu. Tanah yang ada di sana itu disebut dengan tanah datu. Tanah datu. Jadi karena dia tanah datu, dia menyerahkan upeti oleh tim saudara-saudara kami yang Kristen dari Saweri Gading P5, ya, ada beberapa yang orang Kristen itu utusan Kristen, saya dari kelompok Islam. Karena menyusun hukum keamanan dan ketertiban itu di deklarasi Malino itu ada 5 orang. Pertama adalah Danrem, kedua Kejati, ketiga adalah Kapolda orang Makassar namanya Pak Zainal Abidin. Yang pihak Kristen adalah Saweri Gading P5, yang mewakili Islam saya Nawawi Sangkilat.
Hukum Keamanan dan Ketertiban dan Deklarasi Malino, jadi kita yang setuju penanda tangan. Akhirnya poin 6 itu diganti. Poso adalah bagian integral negara kesatuan Republik dan sebagainya. Itu karena kita membawa sejarah. Itulah saya dulu waktu saya di DPR, saya ribut dengan itu. Siapa direktur apa itu? Direktur PT Inko. Namanya Rompengan Musuh. Saya bilang, Pak, saya kasihan dia saya punya datu. Mungkin raja yang paling miskin di Indonesia ini tetapi kaya alamnya, tapi kasihan dia. Ada yang hanya kepala suku kayaknya luar biasa seperti di Balikpapan, saya di Kalimantan itu hanya milik ada batu bara seperti itu. Padahal kalau menurut saya bilang itu PT Inko hanya kalau kasih CSR dan Tulu itu kecil. Tanah itu adalah tanah datu namanya, tanah datu. Saya lihat lagi daftar di Kompas pada saat itu, coba di Kompas Pak. Komisaris tidak ada orang Luwu. Kasihan orang Luwu ini saya bilang. Dimiskinkan, padahal itu punya mereka. Bukan bagi anggota DPR mungkin bisa kalau bisa perjuangkan itu bahwa Opu Datu itu harus punya hak di situ karena dia punya kok. Hanya sayangnya memang dalam penyusunan macam-macam tidak dilibatkan adat. Harusnya diberikan penyampaian di situ. Sekedar itu, sekedar renungan. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Salam. menarik sekali ya. Pertama tadi di poin terakhir itu tentang bagaimana kedatuan ya. Jadi mungkin perlu juga nanti kita undang lah sekali-sekali untuk ikut di ini di diskusi kita ini ada perwakilan dari kedatuan ya. Sehingga bisa nanti mengoptimalkan nanti kedatuan ya dalam hal ini dapatlah CSR ya masa masa dengan sumber daya alam yang melimpah tapi tidak percit sedikit pun ya. Jadi setidaknya adalah ya artinya menghargai sejarah gitu kan. Sejarah bahwa dulunya memang itu kan dalam kendali kedatuan dulu ya. Ah, Oke, karena waktu mungkin Pak Nawawi ya, ya teman-teman yang lain ya, mungkin kita tutup aja diskusi kita jadi sangat menarik. Jadi kesimpulannya bahwa tema kita hari ini Wechudai di antara Cina Daratan dan Cina Pemana. Kalau dari diskusi kita tadi memang kita ini pemahaman kita adalah di Cina Daratan lah ya. Jadi Wecuda itu ke Cina Daratan dengan didukung oleh apa bukti-bukti yang lebih kuat ya dibanding ketika Wecuda itu kita tempatkan di Cina Pamana ya. Mungkin itu aja diskusi kita hari ini ya. Jadi sampai jumpa di diskusi-diskusi yang lain. Dan insya Allah mudah-mudahan diskusi ini terus berlanjut Pak Nawawi ya. Siap ya dengan tema-tema yang lebih menantang dan menarik ke depan ya. Wabillahi taufik wal hidayah ya. Terima kasih semuanya dulu ya. Pak Sul. Ya, makasih Siap. Pak Ya. Said, Pak Kasih Pak. Indah Pak Haidir ya, ada Haidir. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin, Waalaikumsalam izin lip ya. warahmatullahi Ya. Siap. Nama budaya.